Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Saya Sumayyah, Pak, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bangkalan. Saya bertugas di SMPN 33. Tujuan saya ke sini, Pak, untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, Pak, kepada Bapak selaku kepala sekolah dari SDN Lerpak 3, Pak. Mohon maaf sebelumnya, namanya siapa ya, Pak ya? Nama saya Muhammad Zainal, Bu. Oh, Mas Zainal ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama saya kebetulan ya, saya sebagai kepala sekolah baru di sini, misal dilema etika yang pernah saya anggap ya dilema etika, yaitu tentang anak-anak tersebut. Anak itu istilahnya itu mengolok-olok antara teman satunya dengan teman saya. Seperti biasanya mereka itu mengolok-oloknya kata-kata bahasa Maduranya itu cokocoan. Oh, iya, Nah, seperti cokocoan. sekarang istilahnya bullying ya, Bu. Iya, Itu saya tuh mempunyai dilema sekali. Karena apa? Karena kadang-kadang dia membawa nama mbahnya katanya, Bu, Pak, ini Pak itu cokocoan, atau itu dilematika kita untuk mengatasi sebuah masalah seperti itu yang tidak akan, supaya tidak berlanjut terus. Saya istilahnya anak tersebut tolong ya, kalau kalian cokocoan seperti ke orang tuanya sendiri, berarti kalian cokocoran ke TV. Iya. Maaf ya, Bu, saya sambil di bahasa Madura, Bu, karena saya orang Madura asli ya. Iya. Karena apa? Kalau mereka terus ngocok-ngocok orang tuanya, ngocok TV, ngocok orang lain, berarti kamu ngocok-ngocok orang tua sendiri. Saya itu masuk dari etika saya. Bagaimana untuk mengatasi dengan tadi ya? Saya kasih langsung. Pertama, kalau sekali saya tegur, jangan sampai begitu, karena cengcocan teman orang tuanya orang lain, kamu otomatis cengcocan orang tua sendiri. Nah, itu ya, yang pertama untuk mengatasi. Tegur lagi. Kalau sudah kedua, kita panggil orang tuanya. Kenapa? Karena nanti anak 24, cuma kita di sekolahnya berapa sih, 4 jam lah. Itu kita di rumah ya lebih lama, jadi kita orang tua untuk menasihati supaya nanti tidak jadi kebiasaan. Itu aja yang dilema etika juga itu maksudnya. Iya, betul, Pak. Memang anak-anak tuh comoco itu memang kayaknya semua sekolah ada. Masalah Comoco itu masuk bullying tuh. Iya, dalam kasus itu. Dan itu ada meningkat kemana-mana itu dari yang hal kecil itu. Iya, betul, Pak. Baik. Berarti memang dilema etika selama ini yang terjadi, salah satu contohnya anak mengolok-ololok temannya ya, Pak ya. Oke, Pak. Terus bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama dua-duanya ada nilai kebajikannya, Pak? Untuk nilai kebajikan, sama-sama kebajikan, kita pilah dulu, Bu. Nah, kita pilah. Apa kasusnya ya, seperti tadi ya, kita lanjut ke cokoco itu ya, Bu. Dia tuh anaknya karakternya bagaimana, kita lihat dulu. Terus ya kita kalau tidak membenarkan dia, kita lihat satunya dulu. Nah, yang satunya itu gimana dia cokoco pada posisi apa? Apakah dia cuma sekedar guyon, tapi kalau guyon itu nanti akan menjadi serius perkara segitu. Kita lihat yang guyon apa yang betul-betul. Kadang-kadang kan memang dia sifatnya ngolok-ngolok tadi itu betul-betul mengolok. Yang satunya cuma sekedar guyonan. Kita pilih karena itu yang kita pilih yang betul-betul istilahnya dia mau ngolok-ngolok secara pribadi serius. Makanya itu untuk supaya kita tangani dulu. Baik, Pak. Jadi yang
anaknya ngolok-ngoloknya betulan, bukan iya, niatnya bercanda, benar, itu bercanda. baru ditindaki yang ditindaki Tindakan terlebih serius. dahulu. Nah itu tindakan yang serius tadi kita panggil. Berarti kalau begitu apakah ada langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan untuk dilema etika tadi Pak? Untuk sementara ini kita ya, saya berunding kepada ada musyawarah pada guru-guru yang di kelas anak tersebut. Anak tersebut paling kelas 2 atau kelas 3 ya. Kita panggil, kita tanya dulu ke wali muridnya. Gurunya itu gimana biar kita lakunya, kan mereka lebih tahu kita. Setelah mereka kasih tahu informasi dari kita lanjutin ke orang tuanya lagi. Apakah ini sudah kebiasaan, apakah nanti kalau sudah jadi kebiasaan nanti akan kita harus merubah. Kalau tidak bisa merubah, Tuhan memang kalau sudah kebiasaan seperti itu susah Bu. Mengapa? Karena kebiasaan itu adalah karakter. Jadi didalami dulu kasusnya Ya, berarti betul. Pak ya, baru diputuskan bagaimana baiknya seperti itu ya Pak Supaya ya. tidak merugikan sebelah kita. Iya betul Pak. Jadi ada keadilan Ah, juga dari betul. keduanya. Maka oleh sebab itu kita harus langkahnya yaitu tadi itu anak sebelum melangkah ke situ kita harus musyawarah semua guru-gurunya. Setelah itu baru kita kasih nasihat atau tindakan. Kalau tetap diulangi lagi kita baru panggil ke orang tua. Itu langkah-langkah yang kita lakukan di sini biasanya. Bu. Kasus sesuai ya Pak ya. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus tadi Pak? Pasti ada Bu. Karena itu kebiasaannya itu kita harus mengubah mindsetnya. Berarti tantangannya merubah mindset ya Pak ya. Mindset itu merubah karakter, mindsetnya itu kita gimana. Karena perlu pelan-pelan ya Pak ya, nggak bisa sangat bisa sekaligus. Karena apa? Karena sudah karakter, contoh saja Bu kita. Berarti tantangan terbesarnya merubah karakter siswa ya Pak ya, supaya kedepannya juga jadi lebih baik. Kalau misalkan dalam proses pengambilan keputusan Pak, apakah langsung saat itu juga atau ada perlu waktu dulu, ada jadwal tertentu dulu, ada rapat dulu atau bagaimana? Kalau itu masalahnya ringan kita langsung sifatnya langsung menegur ke anaknya tersebut. Tetapi kalau anak ini sudah agak agak berat dikit, kita harus bermusyawarah. Mengapa? Karena kita tidak akan menyelesaikan masalah tersebut kalau tidak tahu akar masalahnya. Kalau cuma sekedar ada langsung kita tegur, ada laporan, kita langsung. Berarti tergantung ringan beratnya ya Pak ya. Iya. Kalau ringan langsung, kalau berat ada prosesnya dulu, termasuk musyawarah tadi ya Pak ya. Apakah ada faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Yang jelas karena apa, di sekolah itu ada tim, ada guru-guru, ada tokoh komite. Jadi itulah yang mereka yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah dari kasus kalau kita tidak mampu, karena manusia tidak ada sempurna. Kalau tanpa bantuan dari tokoh-tokoh yang berkompeten. Ini yang terakhir Pak, setelah dari semua yang telah disampaikan, kira-kira apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak waktu mengambil keputusan Pak? Pembelajaran yang kita petik itu dari keputusan yang kita ambil ya, itu adalah apa? Kita tidak harus segera memutuskan sesuatu, harus memikirkan masa-masa mana sisi baiknya, mana sisi buruknya. Tadi ada kalau dilema etika tadi ya, kita memang semua itu benar, maka kita harus pilih yang betul-betul. Kita harus minta pendapat orang-orang di sekitarnya. Pembelajaran itulah yang sangat bermanfaat. Baik Pak, itu saja yang bisa saya tanyakan untuk pagi ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Bapak. Mudah Bu, nanti kami meluangkan waktu saya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengidentifikasi apakah masalah tersebut
merupakan dilema etika atau bukan, karena menentukan apakah masalah tersebut bertentangan dengan aturan atau tidak. Yang kedua, apakah masalah tersebut berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan atau tidak. Dalam pengambilan keputusan terhadap satu dilema etika, yaitu memperhatikan nilai-nilai kebaikan bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, memperhatikan dampak positif terhadap sosial budaya bagi pemangku kepentingan tersebut. Langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan terhadap suatu dilema etika, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kedua, membuat daftar fakta yang objektif terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, membuat opsi penyelesaian. Keempat, mempertimbangkan bukti-bukti. Kelima, itu menentukan opsi-opsi penyelesaian yang akan dipilih. Yang keenam, mengambil keputusan terhadap opsi yang dipilih. Yang dianggap paling efektif dalam membuat keputusan masalah dilema etika, yaitu yang pertama, informasi atau data fakta tentang masalah dilema etika tersebut. Yang kedua, informasi tentang pemangku kepentingan yang memiliki masalah dilema etik tersebut. Dan yang ketiga, mempertimbangkan dampak negatif yang paling kecil terhadap pemangku kepentingan dalam masalah dilema etik tersebut. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika ini adalah yang pertama, mengenai hukum perundang-undangan yang berlaku atau aturan berlaku yang berlaku berkaitan dengan masalah dilema etik tersebut. Yang kedua, dampak sosial kepribadian terhadap pemangku kepentingan dalam masalah dilema etik tersebut. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, harus ada jadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Anda langsung menyelesaikan masalah di tempat? Tidak, karena untuk pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak bisa diselesaikan di tempat saat itu juga. Apakah jadwal atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Itu membuat sistem penyelesaian yang sistematis dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut. Faktor yang mempermudah dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu, yang pertama adalah saran dan pendapat dari stakeholder di sekolah. Yang kedua, saran dan pendapat dari rekan sejawat, karena saya dari sana kepala sekolah yang mungkin pernah memiliki permasalahan yang sama, bahwa dalam mengambil keputusan masalah dilema etika ini kita harus berpegang pada prinsip penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, rasa peduli. Yang ketiga, aturan yang berlaku. Yang keempat, hasil akhir yang memberi kepuasan batin terhadap pemangku kepentingan dalam dilema